wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bu, mengganggu waktunya, Bu. Ya. Di sini, Bu, Asep ada tugas dari pembelajaran calon guru penggerak, Bu, untuk mewawancari beberapa kepala sekolah terkait praktek pengambilan keputusan, Bu. Di sini Asep akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu, Bu. Oke, insya Allah nanti Ibu jawab, Ibu bantu agar kegiatan Pak Asep berjalan dengan lancar. Saya langsung pertanyaan yang pertama ya, Bu, ya. Silakan. Selama ini, Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral, Bu? Saya melihat bahwa kasus dilema etika itu yaitu benar lawan benar, merupakan situasi yang terjadi ketika kita harus memilih atau memutuskan antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu benar secara moral tapi bertentangan satu sama lain. Sedangkan bujukan moral yaitu benar melawan salah, yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Itu yang Ibu ketahui. Terus yang pertanyaan kedua, Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, artinya kalau kita ya sebagai kepala sekolah atau sebuah pimpinan di sebuah instansi, sebelum mengambil keputusan yang diambil dalam sebuah kasus dilema etika, terlebih dahulu kita melakukan pengumpulan data atau fakta. Ya, jadi kita cari dulu data-datanya, kita kumpulkan, kemudian fakta yang terjadi, siapa-siapa yang terlibat, siapa saja yang terlibat, apakah guru, apakah siswa, atau kepala sekolah itu sendiri. Kemudian kita lakukan analisis benar atau salahnya bagaimana ya terjadi di lapangan. Kemudian baru kita membuat alternatif solusi untuk membuat keputusan dan melihat dari keputusan atau refleksinya. Jadi kita cari dulu fakta-fakta, siapa-siapa yang terlibat, kemudian kita analisis benar atau salahnya, baru kita membuat alternatif untuk mencari solusi yang terbaik, Bu, terbaik untuk keputusan. Terus, Bu, yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini, Bu? Pertama, sama hal seperti tadi, pastinya kita mengumpulkan fakta. Iya. Nah, fakta di mana fakta itu untuk menentukan kita menganalisis kejadian-kejadian atau sebuah benar atau salahnya suatu yang terjadi, baru kita membuat alternatif solusi tadi, baru kita membuat keputusan. Dan lagi-lagi keputusan yang kita ambil harus kita refleksi ke depannya, baik untuk yang terjadi atau untuk orang yang akan datang. Iya. Terus, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Langkah-langkah pertama hampir sama dengan jawaban yang kita tadi. Tentunya mengumpulkan data, fakta, kenyataannya apa di tempat, di lapangan yang terjadi. Di mana kita harus menentukan, setelah menentukan fakta, baru kita menganalisis tadi. Hampir sama dengan jawaban itu tadi, kita analisis benar atau salahnya, mencari alternatif solusi, baru kita mengambil keputusan. Dan lagi-lagi harus kita refleksikan ke depan baik buruknya keputusan yang kita ambil. Apakah baik untuk dengan misalnya ada kejadian salah satu siswa yang tidak naik kelas atau sebagainya, guru, baik nggak keputusannya saya ambil itu ke depannya untuk siswa tersebut ke depannya. Misalnya anak itu putus sekolah, kita ambil keputusannya, misalnya kita suruh dia masuk, walaupun kita datangin ke rumahnya, walaupun sudah lama nggak masuk,
Namun catatan gurunya bahwa dalam keputusan sekolah itu kalau tidak naik kelas itu hampir 30% tidak naik kelas, tapi kita pertimbangkan. Kita pertimbangkan keputusan kita itu untuk kebaikan anak tadi, misalnya seperti itu. Jadi kedepannya tidak merugikan anak tersebut. Anak itu misalnya kita datangi orang tuanya, bagaimana kita buat ambil keputusan secara bersama. Nah kedepannya kita refleksi, baik dan untuk anak itu ke depan, biar anak itu mau melanjutkan sekolahnya lagi. Jadi keputusannya seperti itu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etikal? Tentunya dalam kita mengambil keputusan dalam dilema etika tentunya sangat sulit ya. Banyak orang-orang yang harus terlibat. Bukan hanya keputusannya dari diri kita sendiri, tetapi kita mempertimbangkan fakta-fakta yang tadi kita ambil sumber-sumbernya dari mana. Misalnya tentunya yang kita libatkan sifatnya urgent, mendesak ya, dan tidak menjadi kasus dilema etika tersebut dalam pengambilan alternatif solusi tadi. Jadi yang mendesak istilahnya mana yang kita dahulukan, kita dahulukan yang terbaik untuk kasus tersebut ya. Ya, artinya kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, ego kita, tetapi untuk kebanyakan orang lain. Terus Bu, pertanyaan yang ke-6 Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ada Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oke, baik. Sebenarnya di dalam sebuah pengambilan keputusan, misalnya terutama kasus dilema etika, itu tidak ada jadwal tertentu, tapi kan ke sebuah namanya juga dilema etika sifatnya urgent. Jadi kita mempunyai nilai yang sama-sama penting biasanya, tetapi harus kita dahulukan mana yang terpenting. Istilahnya masalah mana yang harus kita dahulukan, yang memangnya sifatnya urgent atau urgent itu ibarat urgensi ya, ibaratnya yang cepat ya, yang harus kita dahulukan. Jadi tidak ada jadwal tertentu yang Ibu buat di tempat. Jadi yang mana yang penting itu yang Ibu dahulukan. Sifatnya seperti itu. Serta adanya peraturan-peraturan yang harus kita penuhi, tak kalah penting adalah nilai rasa yang harus kita utamakan. Nilai rasa keadilan. Ya, jadi untuk nilai egois kita itu kita tinggalkan. Nah, kita utamakan dulu untuk nilai rasa kepentingan bersama. Selanjutnya pertanyaan ke-7. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya dalam pengambilan keputusan dilema etika, saya tidak mempunyai jadwal khusus karena masalahnya biasanya tidak bisa diprediksi kapan terjadinya. Jadi masalah itu timbul kan tanpa disengaja, tanpa dibuat-buat. Jadi jika masalah itu ringan, biasanya langsung saya tangani. Ya, tidak berat, tidak melibatkan orang banyak, ringan ya. Tapi jika masalah itu terlalu berat, maka akan lebih dahulu saya musyawarahkan. Misalnya di sekolah. Ya, kalau sifatnya berat kan kita harus melibatkan seluruh warga sekolah, terutama guru, kemudian TU, komputer, juga kalau orang tua, atau kalau sudah terlalu berat kita bisa juga saling sharing dengan dinas pendidikan, terutama di bidang GTK misalnya, ya berhubungan dengan kasus yang terjadi di sekolah. Saling memberi masukan bagaimana solusi pengambilan alternatif solusi pengambilan keputusan tuh diambil terbaik diambil secara bersama-sama, bukan hanya saja keputusan dari kepala sekolah. Artinya banyak stakeholder yang kita libatkan dalam keputusan tadi. Pertanyaan yang terakhir Bu, dalam semua hal yang telah Ibu sampaikan Bu,
Pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika tersebut? Jadi banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil dari pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Sebelum mengambil keputusan, selayaknya harus banyak sekali menganalisis kasus yang ada. Terutama mencari fakta-faktanya, kemudian kita analisis, kita pertimbangkan. Bajai perlu banyak pertimbangan. Setiap keputusan pastinya tidak mungkin membuat semua pihak yang terlibat, pasti ada pihak yang tidak terpuaskan. Iya, ada pro kontra. Ada yang senang dengan keputusan yang kita ambil, ada yang kurang senang. Tetapi semua harus saling menghormati apa yang telah menjadi keputusan bersama, yang telah kita musyawarahkan secara bersama. Intinya di dalam sebuah keputusan, kalau kita mengambilnya secara musyawarah, fakta-fakta yang kita kumpulkan, kita cari, kita analisis fakta tersebut, kemudian kita cari kita cari alternatif solusinya dengan cara musyawarah, dengan melibatkan banyak orang. Kalau dalam kasus berat, insya Allah keputusan itu yang terbaik. Jadi mau tidak mau saling menghormati, ya, jadi kita harus menghormati setiap keputusan dari hasil musyawarah. Jadi tidak lagi ada yang ngomong di belakang. Ya, betul. Jadi pas musyawarah itu, ayo kita sampaikan pendapat kita pada saat musyawarah. Nah, itulah yang terpenting. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga dengan Pancasila, yaitu terutama musyawarah mufakat. Nah, itu tadi. Oke Bu, terima kasih Bu atas waktunya Bu, telah saya bisa wawancara Ibu Bu. Terima kasih Bu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Ini Pak, mohon maaf Pak mengganggu waktu Bapak ini Pak. Iya. Begini Pak, saya ini selaku calon guru penggerak Pak, ada tugas mewawancarai kepala sekolah terkait praktek pengambilan keputusan Pak yang ada di sekolah Bapak Pak. Bolehkah Pak saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Boleh. Silakan. Oke Pak, pertanyaan yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral? Jadi saya melihat saat ini dari sudut pandang moral maupun hukum. Apabila kasus tersebut melawan hukum dan atau juga melawan adab atau kebiasaan moral di masyarakat kita di sekitar, apakah itu sudah tentu benar atau salah? Namun jika dikatakan benar melawan benar, itu termasuk adalah dilema etika yang harus kita pilih walaupun kedua-duanya benar. Seperti itu. Selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Baik, selama ini yang selalu mengidentifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian kita pertimbangkan secara matang di rapat Dewan Guru juga yang paling benar, dan keputusan tersebut apakah akan menguntungkan banyak orang atau akan merugikan yang lain. Seperti itu Pak. Jadi dirapatkan dulu ya Pak, mana yang terbaik Pak. Iya. Pertanyaan selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak? Jadi langkah-langkah yang dilakukan, pertama kita bisa menentukan penyebab permasalahannya seperti apa. Kemudian kita menentukan siapa yang akan terlibat. Setelah itu kita tanyakan kepada orang-orang di sekitar sekolah, apakah wakil kepala sekolah,
pembina ataukah wali kelas. Nah, kita berdiskusi dengan warga yang ada di sekolah, termasuk juga mungkin siswa atau murid di situ, atau orang tua siswa, atau komite yang berkepentingan di sekolah, atau dengan pengawas seperti tadi. Nah, untuk membuat beberapa solusi keputusan, sehingga keputusan itu kita pertimbangkan dari berbagai sudut sebelum kita membuat keputusan atau solusi nantinya. Jadi keputusan yang terbaik lah. Ya, keputusan yang terbaik. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, pertama kita lakukan dulu kasusnya, kita analisis seperti apa untuk menentukan solusinya. Apakah sesuai dengan peraturan ataukah norma-norma di warga sekitar sini, apakah ada dengan norma yang berlaku. Kita kedepankan, kita buat kepentingan umum yang lebih penting. Jadi kepentingan umum yang kita dulukan. Setelah itu kita lakukan apakah ada manfaatnya bagi orang yang banyak, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti itu, Pak. Jadi kepentingan kelompok lah, Pak. Kepentingan kelompok atau kepentingan siswa lah yang kita dulukan. Didulukan, bukan kepentingan individu. Iya, kan? betul. Selanjutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik. Bagaimana keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar dalam mengambil keputusan. Jadi kita harus menguntungkan kedua belah pihak sehingga tidak ada yang dirugikan walaupun kita susah untuk memilih keduanya. Jadi tidak ada dilema lagi ya? Nah, tidak ada lagi dilema. Oke, selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi untuk memutuskan masalah yang ada di sekolah kita ini, biasanya saya langsung putuskan. Tapi jika masalah itu memang harus ada pertimbangan dari pihak wakil kepala sekolah atau dari pembina-pembina yang ada di sekolah, ketua, kita akan lakukan supaya nanti kemudian siapa yang terlibat. Jadi kita tanya orang yang ada di sekitar yang terdekat dulu. Kita berdiskusi dengan misal guru BK yang ada di sekolah, dengan wali kelas. Setelah itu baru kita buat sebuah keputusan supaya keputusan itu menjadi tepat. Sehingga pertimbangan-pertimbangan yang sudah kita perbuat, kita putuskan untuk mengambil sebuah solusi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Jadi dalam mengambil keputusan saya selalu mengajak wakil kepala sekolah, pembina-pembina, wali kelas, guru mapel, guru BK, serta stakeholder yang ada di sekolah, termasuk juga mungkin pengawas, orang tua siswa, komite sekolah, warga sekitar yang mempunyai kedekatan di lingkungan sekolah. Nah, kita akan dalam hal itu mereka akan banyak membantu untuk mencari alternatif solusi dalam mengambil keputusan itu, Pak. Pertanyaan terakhir ini, Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Jadi pelajaran yang dapat diambil adalah saya akan menjadi lebih bijaksana dalam membuat sebuah menganalisis keputusan atau permasalahan tertentu, sehingga alternatif penyelesaiannya akan kita pertimbangkan terlebih dahulu supaya solusi-solusinya menjadi yang tepat dan terbaik untuk semua. Pak, terima kasih Pak atas waktunya Bapak telah saya wawancara ini, Pak. Saya banyak-banyak terima kasih.
Itu saja Pak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ya. Syarif. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya